Kenalkan, nama saya Faiz Muhammad Silmi, sama dari UPKI juga, Universitas Gunung Jati Bandung. Di sini mau menjelaskan tentang sidaya dan materi terdaya di usia senja, peran sidaya dalam pemberdayaan lansia. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu tentang sidaya ini. Sidaya ini merupakan lansia tangguh yang sehat, merasa aman dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat dan potensinya. Jadi untuk lansia ini jadi tidak cicing wae di rumah lah. Jadi ada kegiatan kami terstress. Nah, pemberdayaan lansia ini merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat lansia mampu membangun dirinya sendiri sehingga bisa memperbaiki kehidupannya secara tidak langsung. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan lansia dapat diartikan sebagai kesempatan dalam melihat dan menggunakan peluang sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya. Nah, di sini sidaya ada 7 indikator sidaya. Yang pertama itu ada dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual ini mendorong lansia mendekatkan diri kepada Tuhannya dan mengurangi kecemasan dan memberikan ketenangan batin. Nah, di Islam sholat itu, jadi spiritual itu sholat untuk si dayanya. Nah, kalau spiritual itu kebatinan, kalau lahirnya itu dari dimensi fisik. Nah, lansia ini harus menjaga kebugaran melalui olahraga sesuai kemampuannya. Ada dimensi intelektual. Batin sarang lahir nawe intelektual ge butuh gitu karena sidaya teh soalnya untuk menstimulasi otak agar tetap aktif dan mencegah penurunan kemampuan kognitifnya. Siapa berpilihan teh jika memahami ya kalau ayo lansia seperti kuatnya menjadi sensitif, jadi sok ayah ke sifat kadang-kadang diri. Dimensi emosional ini membantu lansia agar kestabilan emosi, mengontrol perasaan dan terhindar dari gangguan psikologisnya. Selanjutnya ada dimensi sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan ini lansia aktif dalam kegiatan RT atau RW, arisan, gotong royong atau menjadi tokoh panutan di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada dimensi vokasional. Apa sih dimensi vokasional itu? Jadi lansia membuat kerajinan tangan, berkebun, beternak kecil atau usaha rumahnya sesuai kemampuan dan minatnya. Jadi si lansia teh cicing nunggu kata kamu. Jadi ada kegiatan. Ya. Nah, untuk yang terakhir yang ketujuh, dimensi lingkungan. Rumah dan lingkungan dibuat ramah lansia seperti pencahayaan yang cukup, pegangan di kamar mandi, jalan tidak licin dan lingkungan yang bersih. Jadi di bumi teh tersedia tempat-tempat anu kangge lansia ieu. Nah, selanjutnya tujuan pemberdayaan lansia. Yang pertama,
Tujuannya itu menjadikan lansia menjadi sehat, merasa aman, baik fisik, material maupun spiritual. Amin. Dimanapun lansia berada, sehingga pada akhirnya mampu berpartisipasi dalam kegiatan sesuai dengan minat dan potensinya. Kedua, meningkatkan kualitas hidup lansia, dan yang terakhir meningkatkan kepedulian dan peran serta sektor dalam pendampingan lansia. Langsung ke manfaat dari lansia. Manfaat si daya maksudnya. Nah, manfaat si daya teh ayat itu kayaknya ya lansia. Nah, lansia itu meningkatkannya pengetahuan dan pemahaman lansia tentang intelijensi lansia lalu dari dimanapun lansia berada, sehingga kualitas hidupnya mengalami peningkatan. Yang kedua, dan keluarga, meningkatnya pengetahuan, edukasi, dan informasi peran keluarga sebagai pendamping lansia, serta kemudahan akses pelatihan pendampingan PDP bagi lansia dan keluarga. Yang terakhir ada masyarakat, meningkatkan peran, perhatian, dan dukungan masyarakat untuk produktif berpartisipasi dalam mengembangkan hubungan ramah lansia. Yang terakhir ada peran tim pendamping keluarga atau TPK dalam sedaya. Peran pentingnya itu ada 6. Yang pertama, menginformasikan dan memastikan calon peserta sedaya. Melakukan calon peserta sidaya kepada PKP dan kader PKL, sekolah SL untuk mendapatkan fasilitas sidaya. Ketiga, melakukan KIE sebagai keluarga lansia yang berperan dalam pendampingan lansia. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan kader PKL, pengelola sekolah lansia, dan koordinasi layanan primer. Selanjutnya, memastikan lansia menerima fasilitas sidaya. Yang terakhir, melaporkan pelaksanaan pendampingan melalui pengelola sidaya. Mungkin sebagai penutup dari yang saya jelaskan untuk sidaya, program sidaya atau lansia berdaya merupakan upaya bersama untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aman secara lahir dan batin, serta tetap berdaya dan bermartabat melalui peran keluarga, masyarakat, dan dukungan lintas sektor. Diharapkan lansia dapat terus berpartisipasi aktif sesuai potensi yang dimilikinya. Semoga program sidaya dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup lansia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.